Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa duduk bersama ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Qadar. Kemarin kita sudah jelaskan dua ayat pertama pada surah Al-Qadar ini, termasuk pada ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ulama tafsir berselisih pendapat tentang kalimat alfi syahrin, 1000 bulan. Apa maksud daripada 1000 bulan di sini? Jadi kalau seandainya ada orang yang beribadah selama 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang lain mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka satu malam orang yang beribadah itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang beribadah di 1000 bulan itu, atau 84 tahun. Jadi kalau seandainya umur manusia itu, umur umat Islam maksudnya, karena Rasul yang mengatakan bahwa umur umat Islam itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalau lewat dari itu sedikit. Jadi kalau ada satu orang menghabiskan waktunya dari mulai lahir sampai dia wafat, kemudian ada orang lain mengamalkan satu ibadah di malam Lailatul Qadar, maka orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan orang yang beribadah sejak lahir sampai mati. Itu maksudnya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang keutamaan ibadah di malam Lailatul Qadar itu tanpa batas. Kalimat alfi syahrin ini diartikan alfi sanatin. Jadi orang yang beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 tahun. Makna alfi syahrin itu artinya 1000 tahun. Dari mana pendalilannya? Karena kita tahu bahwa turunnya Al-Quran itu bukan satu malam, hanya beberapa waktu, mungkin 1 jam dalam satu malam. Artinya tidak full dari mulai Isya sampai Fajar, hanya beberapa waktu dalam malam itu turunnya Al-Quran. Tetapi Allah ibaratkan yang sebentar itu bagikan satu malam. Kemudian satu malam di bulan Ramadan itu yang menentukan kemuliaan bulan. Dan Ramadan satu bulan itu menentukan kemuliaan satu tahun. Makanya kemudian ada yang berdalil bahwa orang yang mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan orang yang beribadah di 1000 tahun. Itu maksudnya. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, kalimat al-fi syahrin ini
bilangan yang menunjukkan tanpa batas. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya syahrin ini dalam bahasa Arab menggunakan sighah nakirah tanpa alif lam. Sementara dalam kaidah usul itu wan nakiratu fi siyaqil itsbati tufidul umum. Jadi kalau ada lafaz nakirah dalam bentuk penetapan bukan peniadaan, berarti memiliki makna. Plus 1 bulan itu 30 hari, bisa juga 29 hari. Dan rangkaian bulan itu dilihat daripada hari, sementara definisi hari sendiri itu ada 3 definisi. Ada hari menurut kita, ada hari menurut malaikat, ada hari menurut Allah. Kalau hari menurut kita, satu harinya 24 jam, itu hari menurut kita. Satu hari, satu malam 24 jam. Tapi kalau hari menurut Allah Subhanahu wa taala, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun. Kalau harinya malaikat lain pula. Karena Allah mengatakan ta'rujul malaikah, malaikat itu naik turun berapa? 50,000 sana, 50.000 tahun. Jadi satu hari menurut kita 24 jam, satu hari menurut Allah 1000 tahun, dan satu hari menurut malaikat itu 50.000 tahun. Lah dalam hitungan bulan itu ketentuan harinya menurut siapa? Kalau menurut kita ya sebentar saja gitu ya, 84 tahun jatuh. Tapi kalau menurut Allah satu harinya 1000 tahun, kemudian dikalikan 1000, sudah berapa? Atau menurut malaikat 50.000 tahun, sudah berapa itu? Dari sini kata para ulama, kalimat alfi syahrin ini maksudnya menunjukkan tanpa batas. Jadi orang yang beribadah satu malam itu tidak ada tandingannya, gitu maksudnya. Ini diantara penafsiran para ulama. Kemudian cerita tentang malam Lailatul Qadar. Kemarin sudah saya jelaskan, Lailatul Qadar itu memiliki banyak penafsiran. Kenapa disebut malam itu Lailatul Qadar? Dan kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kemudian kenapa pula kemudian Lailatul Qadar itu ada dalam Islam dan Allah turunkan kepada umat Islam? Ini pertanyaan harus dijawab. Pertanyaan yang pertama, penamaan Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu, pertama memiliki 2 makna. Kalimat qadar itu diambil dari kalimat ad-daqiq, artinya sempit. Maksud sempit di sini apa? Ulama tafsir memiliki 2 penafsiran. Kenapa malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, malam itu disebut malam sempit? Karena kalimat qadar dalam bahasa Arab itu ada yang memiliki makna sempit. Contohnya Allah mengatakan, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq." Barang siapa yang qudira, disempitkan rizkinya, maka banyak-banyaklah berinfak. Berarti qadar itu memiliki makna sempit. Pertama diartikan makna sempit karena bagi para ulama mereka disempitkan dengan Lailatul Qadar itu karena tidak diberitahu kapan terjadinya. Sehingga dada mereka sempit karena tidak tahu kapan harinya, kapan malamnya itu. Dahulu di zaman Nabi SAW, Rasul sudah diberitahu tanggalnya oleh Allah. Dan sangat bahagianya Rasul ketika diberitahu tanggalnya itu. Sampai-sampai Nabi SAW datang menemui para sahabat ingin memberitahu tanggalnya. Dari sini menunjukkan Rasul punya pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Maka bahasanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Adrak itu fi'lul madhi, fi'il mudhari'nya yudrik. Adraka yudriku idraka. Kalau Al-Quran membahasakan dengan fi'lul mudhari' yudrik, berarti Rasul tidak punya pengetahuan. Seperti ketika Allah mengatakan wa ma yudrika la'alla sa'ata taqum. Tidakkah engkau tahu bahwa kiamat itu akan terjadi? Rasul tidak memiliki pengetahuan tentang kiamat. Kapan terjadinya, bulannya, tahunnya, tanggalnya, hanya harinya Jumat saja. Makanya menggunakan fi'il mudhari' yudrik. Tetapi kalau menggunakan fi'il madhi adrak, seperti wa ma adrak, ini fi'il madhi. Artinya Rasul punya pengetahuan tentang kapan terjadi Lailatul Qadar karena Allah memberitahu. Tetapi dikarenakan ketika hendak memberitahu para sahabat, tiba-tiba ada dua orang sahabat bertengkar sampai suaranya meninggi di atas suara Nabi. Akhirnya Rasul dilupakan, mau memberitahu itu lupa. Karena akhirnya Rasul sibuk mendamaikan orang yang bertengkar. Dari sini kata para ulama, diangkatnya pengetahuan Lailatul Qadar itu tentang kapan terjadinya atau tanggalnya dikarenakan maksiat sahabat. Karena berani mengangkat suara di atas suara Nabi. Sementara Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum inda sautin Nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, tadi itu artinya mana sempit. Karena seluruh malaikat yang ada di langit itu turun ke bumi. Sementara Nabi SAW mengatakan suatu ketika Rasul mendengar suara menggemuruh di langit, menggelegar di langit. Kemudian sahabat bertanya, suara itu apa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan altatis sama. Sesungguhnya itu suara gemuruh malaikat yang ada di langit. Dan tidaklah kata Rasul 4 jari dari jari-jari kita kecuali ada malaikat yang sujud sampai kiamat, yang ruku sampai kiamat, yang berdiri sampai kiamat. Coba bayangkan setiap 4 jari malaikat. Satu langit, dari langit pertama sampai ke-7, berapa jumlah malaikat? Kalau setiap 4 jari ada malaikat. Belum lagi yang di Baitul Ma'mur, yang tawaf setiap harinya 70.000, kemudian keluar gak pernah kembali, besoknya datang dengan malaikat yang lain dengan jumlah yang sama. Malaikat sebanyak itu di langit turun ke bumi. Apa tidak sempit bumi? Makanya Lailatul Qadar itu diartikan malam yang sempit karena disempitkan oleh berdesak-desakannya malaikat di bumi. Ini satu penamaan kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar. Penamaan yang kedua, disebut Lailatul Qadar. Qadar itu artinya mulia. Dalam bahasa Arab dikatakan fulan dzatu qadri, si anu itu punya qadar. Itu artinya si anu itu punya kemuliaan. Berarti Lailatul Qadri itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Apa makna malam penuh kemuliaan? Penafsiran yang pertama, bahwa orang yang melaksanakan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka orang ini akan dimuliakan Allah dan para malaikat. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kemudian kita hidupkan malam itu, maka kita dimuliakan Allah dan dimuliakan para malaikat, sehingga kita menjadi makruf di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat. Kita akan menjadi selebritis lagi. Karena Allah akan memuliakan kita. Bahkan seluruh malaikat akan memuliakan kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua qadar di sini, artinya orang yang beribadah di malam ini. Kalau seandainya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah muliakan dengan melipat gandakan pahalanya. Inilah penamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi kalau seandainya malam itu Anda bersedekah 10.000, maka ibarat Anda bersedekah setiap hari selama 1000 bulan. Kalau Anda di malam itu kemudian melaksanakan 1 rakaat sholat, maka seolah-olah kita melaksanakan setiap hari 1 rakaat selama 1000 bulan, dan begitu seterusnya.
Jadi setiap amalan akan dikalikan menjadi 84 tahun. Makanya jangan sampai sia-siakan malam Lailatul Qadar. Sebab belum tentu kita mampu berinfak besar dalam bentuk pahala, dalam bentuk uang, kecuali di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang berinfak hari ini sebelum Lailatul Qadar 1 miliar, tentu kita berpikir, mana bisa saya berinfak sebanyak itu? Berarti bagaimana caranya supaya kita bisa berinfak sama dengan orang berinfak 1 miliar? Tunggu malam Lailatul Qadar. Karena dengan berinfak sedikit digunungkan pahala, seolah-olah kita berinfak dengan infak yang sama dengan orang itu. Makanya malam itu Allah muliakan ibadah. Jadi Lailatul Qadri artinya Allah muliakan ibadah dengan melipat gandakan pahala orang yang beribadah di malam itu. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadri, qadar itu diambil dari qada wal qadar, artinya bicara tentang takdir. Dan itu berdasarkan surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah putuskan setiap perkara setahun yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memanggil para malaikat, yang malaikat ini bertugas mengatur manusia di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencatat rizkinya setahun yang akan datang. Dan ingat, siapapun yang diberikan rizki di malam Lailatul Qadar, maka dia akan diberkahi. Makanya malam itu disebut malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Apa sih makna berkah? Berkah itu artinya ziyadatu wan nama, bertambahnya sebuah kebaikan dan tetapnya sebuah kebaikan. Bisa kepada keluarga, bisa kepada anak-anak, bisa kepada usaha, bisa kepada umur, dan begitu seterusnya. Jadi kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan bicara kepada para malaikat, catat orang itu, usianya berkahkan, keluarganya berkahkan, kemudian usahanya berkahkan, semua kehidupannya berkahkan. Kalaupun dia harus mati pada tahun ini, matikan dia husnul khatimah. Begitu maksudnya. Makanya dari sini sering nasihatkan, jangan sampai kemudian 11 bulan yang akan datang kita tidak pertaruhkan dengan malam Lailatul Qadar, karena itu berkaitan dengan masalah takdir kita tahunan masalahnya. Maka ini disebut Lailatul Qadar. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar? Dan kenapa ada Lailatul Qadar dalam Islam ini? Ada dua penyebab. Pertama, tentu karena Allah hendak memberikan karunia-Nya kepada umat Islam. Yang kedua, disebabkan oleh Nabi SAW. Diutusnya Nabi SAW adalah sebab terbesar adanya Lailatul Qadar. Ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, kemudian sampai kepada Suratul Nuh, cerita tentang kisah Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi SAW membaca kalimat Al-fasanatin illa khamsina. Nuh itu berdakwah selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwah Nuh. Bagaimana pula usia dia sendiri, mulai sebelum diangkat jadi nabi dan setelah dakwah. Sehingga para ulama sejarah merojekkan bahwa usia Nuh itu 1400 tahun, mulai dari lahir sampai wafat. Jadi Nabi SAW terbayang, Nuh alaihi salam diberikan usia yang panjang, memungkinkan untuk beramal saleh, mengumpulkan pahala banyak. Sementara usia dan usia umatku hanya 60-70 tahun saja. Rasul saja wafat di usia 63 tahun. Sehingga Nabi SAW meminta berdoa kepada Allah agar di usianya dipanjangkan seperti usia Nuh alaihi salam supaya bisa beramal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, melainkan Allah berikan satu malam
yang bisa menandingi dakwahnya Nuh alaihi salam. Dari sini turunlah surah Al-Qadar. Dan Allah katakan bahwa Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bahwa seandainya engkau beribadah wahai Muhammad satu malam saja di malam Lailatul Qadar, itu sama dengan 1000 bulan. Bayangkan kalau seandainya Nabi SAW ketika diwajibkan Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Artinya Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan itu 9 kali karena wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti Rasul menemukan Lailatul Qadar itu 9 kali. Kemudian 9 kali dikalikan dengan 1000 bulan kan begitu. Maka seolah-olah Nabi pun diberikan usia yang panjang seperti umat-umat terdahulu. Bahkan lebih baik, bukan hanya sekedar seusia itu, bahkan lebih baik lagi daripada 1000 bulan. Dari sini kemudian Nabi SAW mendapatkan kenikmatan besar, bisa menyamakan usianya dengan umat sebelumnya dan bisa beramal seperti amalan mereka banyaknya. Kemudian juga ada dalam riwayat yang lain, Nabi SAW membayangkan 2 raja. Pertama Raja Dzulqarnain, yang kedua Raja Sulaiman. Dua-duanya raja, penguasa dunia. Sulaiman penguasa dunia, lain dengan Fir'aun ahli Mesir saja. Kalau Sulaiman satu dunia dikuasai dia, termasuk Dzulqarnain. Bahkan 3 arah disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Dzulqarnain itu ke ujung timur dan barat dan selatan, menunjukkan 2/3 dunia dikuasai Dzulqarnain. Lah dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu Dzulqarnain itu safar dari ujung ke ujung sekitar 500 tahun lamanya. Karena usia dulu kan panjang-panjang, wajar. Apalagi Dzulqarnain itu hidup di masa Nabi Ibrahim. Dan yang mengislamkan Ibrahim Dzulqarnain sendiri Ibrahim, bahkan sempat tawaf bersama Ibrahim. Sehingga Nabi SAW berpikir bagaimana raja-raja ini memiliki usia yang panjang dan dakwahnya hebat luar biasa. Bayangkan Dzulqarnain berdakwah selama 500 tahun. Sementara Nabi SAW baru berdakwah hanya sependek usia itu. Dari 63 tahun meninggal, usia dakwahnya hanya 23 tahun saja. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah kan begitu. Sehingga Nabi SAW mengaca daripada perjalanan Dzulqarnain dan Nabi Allah Sulaiman, dia berdoa untuk diberikan usia yang panjang. Tapi Allah tidak izinkan, melainkan Allah ganti dengan malam Lailatul Qadar untuk menjangkau usia-usia umat dulu, itu maksudnya. Ini 2 riwayat. Riwayat yang ketiga, Nabi SAW pernah diberitahu tentang umat-umat sebelumnya bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada 2 manusia yang tidak pernah maksiat sejak lahir sampai dia mati. Kemudian diceritakan di hadapan para sahabat, dan dia tidak bermaksiat dan ibadah terus itu selama 1000 bulan, 84 tahun. Sahabat heran, oh ada umat yang tidak pernah maksiat mampu beribadah selama 84 tahun. Makanya kemudian Jibril datang dan mengatakan kepada Rasul, jangan heran, katakan kepada sahabatku jangan heran, karena aku sudah menurunkan, dititipkan ayat tentang Lailatul Qadar. Maka Jibril pun membacakan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka dari sini bahwa Lailatul Qadar itu adalah nikmat yang diberikan kepada Rasul dan umat, di mana di dunia Nabi SAW diberikan nikmat Lailatul Qadar, dan di akhirat Allah berikan telaga Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar. Itu sebabnya kenapa ada Lailatul Qadar. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi bisa dalam 1 malam dalam setahun, tidak mesti di bulan Ramadan. Pokoknya dalam 1 malam itu, dalam 1 tahun itu pasti ada 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Man qama lailata kullahu faqad adraka lailatul qadr."
Barang siapa yang setiap malam dia melakukan qiyamul lail, pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dari sini istinbat Abdullah bin Mas'ud bahwa Lailatul Qadar tidak mesti di bulan Ramadan. Pokoknya dalam satu tahun adalah satu malam itu akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, dari awal sampai akhir Ramadan. Lah di antara satu Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan, maka malam itu pasti ada Lailatul Qadar. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi di 10 tengah bulan Ramadan, bukan di 10 akhir, tapi di 10 tengah, antara tanggal 10 sampai tanggal 20. Karena ada riwayat Nabi SAW, dia berdiri atau sholat di satu malam di pertengahan Ramadan, kemudian Jibril turun dan menurunkan wahyu. Jadi wahyu turun kepada Rasul itu di pertengahan Ramadan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama, bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan itu kapan? Ada yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil, ada yang mengatakan di tanggal-tanggal genap. Jadi ada yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil, ada yang mengatakan di tanggal-tanggal genap. Yang mengatakan di tanggal genap, perhatikan, satu bulan Ramadan itu. Kita tahu bahwa apabila kita menentukan besoknya Idul Fitri, pasti dilihat bulan itu tanggal berapa? 29 Ramadan, kita lihat hilal. Kalau terlihat berarti besoknya 1 Syawal. Kan gitu ya? Kalau tidak terlihat berarti 30-nya masih Ramadan, baru setelahnya 1 Syawal. Kalau kita hitung dari tanggal 20 sampai 29, berarti jatuh tanggal ganjilnya pasti di tanggal genap. Ya kan? Kalau seandainya 20 ke 29, pasti tanggal ganjilnya jatuh di tanggal genap, 28. Kan itu ya? 26, 24, 22 kali itu. Tapi kalau dari tanggal 20 ke 30, baru benar tanggal ganjilnya tanggal ganjil, 29, 27, 25, 23, 21 kan itu. Tergantung penentuannya. Makanya penentuan dalam Islam itu kan ada ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau terlihat berarti besoknya Ramadan atau besoknya Idul Fitri. Kalau tidak terlihat digenapkan. Makanya kemudian Lailatul Qadar itu bisa terjadi tanggal-tanggal genap, bisa terjadi di tanggal-tanggal ganjil. Maka dari sinilah perlunya kita menghidupkan semua malam di 10 akhir Ramadan. Karena kita tidak tahu Lailatul Qadar itu di tanggal 20-nya, 21-nya, 23-nya, 24-nya, kita nggak tahu. Karena bisa terjadi tanggal genap, bisa terjadi tanggal ganjil. Maka karena Nabi SAW mengatakan iltamisuha fi ashrin, carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Ini pendapat kelima. Pendapat keenam, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di hari Senin, selalu di hari Senin, malam Selasa, kalau bertepatan dengan tanggal ganjil. Jadi kalau seandainya malam ini Senin, besoknya Selasa, berarti itu malam Lailatul Qadar. Kalau bertepatan harinya dengan tanggal ganjil. Lah pendapat ini berdalil dengan turunnya wahyu kepada Nabi SAW di permulaan malam Lailatul Qadar itu di hari Senin di Gua Hira. Makanya setiap hari Senin malam Selasa kalau bertepatan dengan tanggal ganjil, itu Lailatul Qadar. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa Lailatul Qadar itu mesti di tanggal 27 Ramadan. Pendalilannya dengan huruf di dalam surah Al-Qadar dan juga jumlah kalimat di surah Al-Qadar ini.
Kalau antum membaca surah Al-Qadar ini, kemudian dihitung kalimatnya, maka kalimat dalam surah Al-Qadar itu jumlahnya 30 kalimat. Kita kurangi kalimat dari ujung, berarti hatta matla il-fajr. Itu kan 3 kalimat, ya, hatta matla il-fajr. Berarti Lailatul Qadar jatuh di kalimat hiya. Dari sini kata Abdullah ibn Abbas dan Ubay bin Ka'ab berdalil dengan kalimat dalam suratul Qadar bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Karena kalimat 27 itu pas di kalimat hiya. Lalu hatta matla'il fajr. Kemudian juga berdalil dengan huruf. Lailatul Qadar itu disebut 3 kali dalam surah Qadar kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar disebut 3 kali. Kita jumlah hurufnya kan? Lam, ya, lam, ta, dan 4. Alif, lam, qaf, dal, ra. Berarti 9. Lailatul Qadar itu 9 huruf kali 3. Berapa jumlahnya? 27 kan? 9 tambah 9 tambah 9 kan itu. Karena Lailatul Qadar itu diulang 3 kali itu. Lah dari sinilah Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Abbas berdalil dengan huruf pada kalimat Lailatul Qadar yang diulang 3 kali dalam suratul Qadar. Kemudian beristimbat hukum bahwa Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Nah, ini perselisihan ulama tentang masalah kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tetapi yang jelas bahwa pendapat yang paling kuat, Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Nah, carilah di sini. Karena bisa terjadi tanggal genap, bisa terjadi tanggal ganjil. Karena sekarang ini pemahaman salah di masyarakat. Bila tanggal-tanggal ganjil penuh masjid itu ya, tanggal genap hilang pula dia. Dia tak paham tentang Lailatul Qadar sebenarnya. Kalau dia paham, tidak mungkin dia melakukan seperti ini. Pasti dia akan penuhi Lailatul Qadar itu 10 hari dari awal tanggal 20 sampai tanggal 30 habis. Karena dikhawatirkan kalau seandainya Anda memilih tanggal ganjil, lalu yang berpendapat tanggal genap Anda abaikan. Atau yang mencari tanggal genap, tanggal ganjil Anda abaikan. Maka yang untuk supaya kita tidak terjerumus kepada yang satu, kita jamak dua-duanya. Hidupkan 10 malam, dipastikan Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Ini tentang perselisihan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikah, malaikat itu turun. Warruhu fiha, dan ruh juga turun fiha pada malam Lailatul Qadar itu biidzni rabbihim, karena izin Rabb mereka. Turunnya malaikat. Kenapa malaikat turun di malam Lailatul Qadar? Dan apa makna ruh di sini? Pertama, turunnya malaikat itu dalam rangka menghormati Al-Quran. Yang kedua, menghormati turunnya Al-Quran. Yang ketiga, menghormati para pembaca Quran. Dan yang keempat, memuliakan malam turunnya Al-Quran. Jadi malaikat turun itu demi Al-Quran. Dan ini terulang setiap malam Lailatul Qadar, malaikat turun. Jangankan di malam Lailatul Qadar, di malam-malam biasa saja, bukan Lailatul Qadar, kalau antum membaca Quran, apa kata Nabi SAW? Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, Anda ambil mushaf, kemudian Anda baca Quran, atau Anda seperti ini mengaji tafsir Al-Quran,
kecuali malaikat akan turun mengepakkan sayapnya. Untuk apa? Satu, membawa ketenangan. Dua, membawa rahmat. Kemudian tiga, memuji kita. Bahkan Allah menyebut nama kita di hadapan makhluknya di langit sana. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Bagaimana pula bertepatan dengan Lailatul Qadar? Makanya kenapa kemudian setelahnya Allah mengatakan salamun? Apa sih makna salam di sini? Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Salam, malam salam? Artinya satu orang akan diberikan ucapan selamat oleh jumlah malaikat yang tidak terkira yang turun dari langit. Anda mendapatkan ucapan salam dari jutaan miliaran malaikat yang turun ke bumi. Itu salah satu makna salam itu. Ini malaikat yang kasih salam. Kita saja dikasih titip salam sama presiden, apa enggak? Ini malaikat satu berapa jumlahnya enggak jelas gitu ya. Karena jumlah mereka itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil masalahnya yang turun ke bumi. Semua mengucapkan salam kepada kita. Sehingga para ulama tafsir mengatakan ucapan salam kepada kita di malam Lailatul Qadar sama dengan ucapan seluruh malaikat surga saat orang masuk dalam surga. Semua malaikat mengucapkan salam kepada kita di surga. Itu makna salam. Ada juga yang mengatakan makna salam di situ artinya malam itu tidak ada gangguan. Jadi kalau seandainya ada ke hutan, kemudian berjumpa dengan harimau, harimau itu tidak akan merekam kita. Kita diselamatkan dari gangguan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disakiti. Tidak, kalau ada yang nyihir umpamanya malam Lailatul Qadar tidak akan kena sihir. Walaupun ada orang hasad tidak akan kena hasad. Jadi betul-betul dia salamun minal adab, diselamatkan dari gangguan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan salam artinya Allah langsung yang menitip salam kepada orang yang menegakkan Lailatul Qadar. Karena di antara nama Allah itu As-Salam. Bayangkan kita mendapatkan titipan salam dari Allah. Luar biasa. Kan rugi kita nggak mendapatkan Lailatul Qadar seindah ini Lailatul Qadar. Tapi disebut Lailatul Salam ya. Kemudian makna ruh. Apa sih makna ruh di sini? Ada yang mengatakan ruh di sini adalah jenis malaikat yang berbeda. Sebagaimana di bumi ada dua jenis makhluk, al-insu wal jin. Manusia dan jin. Jin tidak bisa dilihat, tapi jin bisa melihat kita. Maka malaikat ada dua jenis juga. Ada malaikat dan ada ruh. Jadi ruh itu jenis malaikat yang lain. Di mana malaikat tidak bisa melihat ruh, tapi ruh bisa melihat malaikat. Lah malaikat yang tidak terlihat oleh malaikat sendiri, yang menurut malaikat gaib, jenis malaikat yang lain yang disebut dengan ruh, itu turun semua di malam Lailatul Qadar. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksud ruh di sini artinya Jibril. Ruh artinya Jibril, dan itu pendapat yang kuat. Karena Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Al-Qur'an diturunkan oleh ruh yang maha amanah, maksudnya Jibril. Berarti ruh di sini artinya Jibril. Berarti Jibril langsung memimpin para malaikat turun ke bumi. Bayangkan pemimpinnya langsung turun. Jadi kalau seandainya ada sidang di sini itu, langsung menterinya yang turun, beres semuanya kan begitu ya. Ini kalau malaikat pemimpinnya turun, selesailah semuanya. Luar biasa gitu malam Lailatul Qadar. Saat Jibril-Jibrilnya turun gitu. Di mana letak Jibril turun? Ada yang mengatakan Jibril turun di Mekah, karena di situ tempat turunnya wahyu. Tapi dia membawa malaikat semua anak buahnya diturunkan ke bumi hanya untuk membawa ampunan, membawa rahmat, membawa kasih sayang dan keberkahan bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Luar biasa ya gitu. Tanazzalul malaikat war ruh fiha bi'idni Rabbi, tentu karena izin Rabb mereka, min kulli amri. Untuk apa? Untuk menyebarkan perintah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat membawa rahmat, membawa ampunan, membawa ini, membawa itu. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, iman dengan perintah, mengharap dengan pahalanya,
maka dipastikan keluar Lailatul Qadar kita tidak punya dosa satu pun. Jadi keluar Ramadan itu sama sekali tidak punya dosa, kan enak tuh. Seperti bayi baru dilahirkan, kalau saja Allah wafatkan pun nggak punya dosa. Kalau sudah tidak punya dosa, tidak mungkin masuk neraka dia. Ya. Maka dari sini besarnya faedah Lailatul Qadar. Min kulli amrin salam, sudah saya jelaskan. Hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kapan dimulainya, tapi Allah menyebutkan akhir waktunya. Awal waktunya kan tidak dijelaskan kapan sih Lailatul Qadar itu, tapi akhir waktunya dijelaskan. Hiya hatta matla'il fajr. Akhirnya di waktu fajar. Lah mulainya kapan? Ada yang mengatakan bahwa itu diambil dari definisi kalimat Lailatul Qadri. Lailah, malam. Sekali lagi, malam itu menurut Allah berbeda dengan malam menurut kita. Kalau menurut kita maghrib ya malam, tapi menurut Allah Lailatul Qadar itu ditentukan di waktu asar. Ya. Dan ini yang menjadi kehati-hatian kita. Anggap saja malam ini menurut ketentuan Allah. Kapan Lailatul Qadar dimulai waktu asar? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujungnya saja, tidak menyebutkan awalnya? Di sini ada faedah bahwa al-amal bi khawatimiha. Rupanya amal itu ditentukan akhirnya. Makanya Allah yang sebutkan akhirnya saja. Jadi amal kita itu ditentukan akhir. Kalau Ramadan dibagi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, berarti yang menentukan 10 akhir. Karena amal itu ditentukan akhir. Makanya ada su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Maka yang akhir-akhir ini menentu. Kalau usia manusia juga sama. Dari bayi sampai balik 15 tahun. Kemudian usia sibuk dari 15 tahun sampai 40 tahun. Kemudian dari 40 tahun sampai 60 sampai 70 tahun. Yang menentukan kita itu 40 sampai 70 tahun kan itu. Akhir. Kalau dia dapat taufik, insya Allah dia semakin baik di usia tuanya. Kalau hidayah tertutup, maka semakin jahat dia di waktu tuanya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir? Karena memang dalam malam itu yang paling utama sepertiga malam, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Lailatul Qadar itu yang paling utama di sepertiga akhir malam. Jangan tidur. Kenapa? Karena ada hadis umum yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah turun di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam, terutama di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajib. Siapa yang berdoa, kukabulkan. Kemudian siapa yang meminta, kuberikan permintaannya. Siapa yang minta ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Man yad'uni fa astajib wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir. Disitulah penentuan. Makanya amalan yang paling penting, kenapa Nabi SAW memfokuskan amalan yang paling penting apa di malam Lailatul Qadar? Doa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in adaraktu Lailatul Qadri, kalau aku mendapatkan malam itu Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang aku panjatkan? Maka Rasul mengatakan, katakan wa insya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabbi, Engkau itu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka dengan orang yang suka memaafkan orang lain, maka maafkan pula dosa-dosa. Di sini ada dua amalan. Pertama, mintalah ampun kepada Allah. Yang kedua, maafkan setiap orang yang pernah menyakiti kita. Jadi malam Lailatul Qadar itu, pertama minta maaf dulu kepada Allah. Yang kedua, maafkan orang. Makanya kenapa di malam Lailatul Qadar itu amalan yang paling penting itu berkisar soal akhlak, dan akhlak itu terbagi 4, 2 dalam badan kita, 2 di luar badan kita. Kata Imam Al-Mawardi, di badan kita berkaitan dengan wajah dan lisan. Wajah artinya tabassum, senyum, karena orang senyum suka gitu. Yang kedua lisan, jaga jangan suka mencaci, memaki, menggibah, namimah, stop. Di 10 akhir Ramadan jangan lagi, singkirkan itu semua. Dan yang kedua kita, maksudnya badrun nadat, membantu dengan tangan, dengan punya harta, ya sedekah gitu ya, membantu orang, menasihati orang, ya. Atau kaful adha, kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan sakit hati gitu
begitu maksudnya. Tetangga nyakiti kita, biarkan saja. Orang ngomongin kita, terserah, saya sudah maafkan. Nah, begitu saja. Lah itu disebut akhlak. Itu yang paling penting di Lailatul Qadar setelah itu. Di sana banyak ibadah ya, tentu etika, baca Quran, zikir, macam-macam ibadah. Karena setiap ibadah akan dilipat gandakan menjadi khairun min alfi syahr. Wallahu a'lam. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.